Halo semuanya, jumpa lagi di channel Cerita Si Jago Ngora. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap siap menyaksikan kisah kultivasi paling gila yang pernah ada. Karena pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kembali alur cerita Dewa Kultivasi Ganda episode ke-176, lanjutan dari pertarungan brutal yang kemarin hampir saja mengguncangkan seluruh daratan. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke cerita utamanya, mari kita rekap dulu sedikit episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya, Chushu memilih pergi jauh ke Tanah Tandus, meninggalkan pemukiman warga agar pertarungan tidak memakan korban. Dan di sanalah Sueku menuntut cincin misterius itu, sebuah harta yang katanya terlalu berbahaya untuk dipegang oleh seseorang seperti Chushu. Namun Chushu, dengan nada malas berbasa-basi, langsung mengeluarkan blood energinya, menandakan bahwa perundingan sudah selesai dan perang segera dimulai. Begitu energi spiritual Chushu meledak, medan magnet di sekitar tempat itu meningkat drastis, membuat Lin Xiao dan Sueku langsung menyadari bahwa mereka sudah menghadapi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Bahkan Sueku menghitung bahwa bertarung di sana akan mengurangi kecepatan mereka hingga 30%. Setelah itu, Chushu mengayunkan tinju Kaisar Manusia ke arah Lin Xiao sebelum beralih pada Sueku dengan serangan ilusi yang begitu dalam hingga memunculkan sosok masa lalunya, seorang biksu yang dulu sangat berarti bagi hidupnya. Meski tersentuh, Sueku sadar itu hanya ilusi dan menghancurkannya dengan tangis penuh amarah. Saat Sueku kembali ke medan perang, Chushu langsung menghempaskan Lin Xiao dan berfokus kepadanya. Sueku pun membahas dengan teknik Buddha Emas dan Bunga Lotus Abadi, teknik yang memiliki harmoni sempurna antara pertahanan dan juga serangan. Melihat serangan fisik tidak bekerja, Chushu memunculkan pedang pembunuh Kaisar Surgawi, memperkuatnya dengan bant energi, dan menebaskan serangan penghancur bumi yang mampu meratakan kota dalam hitungan detik. Namun tidak disangka, Buddha Emas milik Sueku berhasil menangkap pedang itu, sesuatu yang bahkan tidak diprediksi oleh Chushu. Tetapi Sueku tidak bertahan lama. Chushu merubah bentuk energi spiritualnya menjadi busur dan anak panah, dan melepaskan tembakan yang begitu mengerikan hingga menembus Buddha Emas itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Dan Sueku pun seketika terluka parah karenanya. Lin Xiao yang panik segera menyelamatkannya, sementara Sueku memohon agar mereka mundur karena Chushu bukan musuh yang bisa dikalahkan dengan adu kekuatan langsung. Saat mereka mencoba melarikan diri melalui portal teleportasi, Chushu sempat hendak menembakkan anak panah berikutnya, namun akhirnya membiarkan mereka pergi sambil mengeluarkan omong kosong bahwa dirinya adalah orang baik yang tidak suka membunuh orang lemah. Setelah semuanya usai, Chushu menatap cincin misterius itu dan berkata bahwa dia harus memeriksanya dengan cermat karena harta seperti ini bisa mengubah masa depan. Dan disinilah cerita memasuki babak baru, sebuah langkah yang akan membuka rahasia cincin itu, dan mungkin saja kekuatan yang bahkan Chushu sendiri belum pahami sepenuhnya. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke episode berikutnya. Cerita berlanjut. Setelah Chushu pergi meninggalkan tempat pertempuran, terlihat muncul dua portal teleportasi misterius di sana. Seakan medan tandus itu belum cukup menyeramkan, dua portal itu terbelah seperti luka baru di dunia, memuntahkan aura dingin yang menusuk tulang. Lalu muncullah dua sosok pria dari dalam sana. Yang memakai pakaian hitam adalah kepala keluarga Si, sedangkan yang memakai pakaian biru adalah Master Gong. Mereka terlihat sangat terkejut setelah datang ke wilayah Tandus yang menjadi saksi mati dari keganasan Chushu. Kedua pria itu membeku, seolah angin kematian masih menyisakan bisikan Chushu yang baru saja pergi meninggalkan kehancuran. Dengan wajah yang sangat terkejut, kepala keluarga Si berkata, "Ini tidak mungkin. Lin Xiao dan Sueku dikalahkan begitu saja." Nada suaranya bergetar, seolah kenyataan ini terlalu berat bahkan untuk seorang kepala keluarga sepertinya. Lalu kepala keluarga Si berterima kasih kepada Master Gong. Dia bilang, "Master Gong, Anda telah berbuat sangat baik kepada saya. Jika bukan karena Anda menghentikan kami, seluruh keluarga Si pasti sudah musnah." Master Gong menjawab, "Saudara Si, Anda adalah wakil ketua Papiliun. Saya tidak pantas menyandang gelar ketua Papiliun." Keduanya berbicara dengan napas berat, seakan rasa syukur dan rasa takut bercampur menjadi satu di antara puing-puing kehancuran. Tentu saja kenyataan itu sangatlah pahit bagi kepala keluarga Si. Dia bilang, "Sayang sekali, kasihan sekali putriku. Aku khawatir balas dendam ini tidak akan pernah mungkin terjadi. Saudara Si, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup itu lebih baik daripada apapun ini, lupakan saja semuanya," ucap Master Gong. Bayangan masa lalu tampak mengendap di matanya, balas dendam, harapan, dan kepedihan yang kini mustahil diwujudkan. Sementara itu, setelah meninggalkan medan pertempuran, Chushu pergi ke penginapan untuk beristirahat sekaligus memeriksa cincin barunya. Langkah Chushu tersalingan
Namun matanya menyimpan rasa penasaran yang menekan hati seperti beban tak terlihat. Wajah Chusyu terlihat sangat serius. Dia tidak ingin melewatkan apapun dan ingin mengetahui semua rahasia yang ada di dalamnya. Tatapan itu seperti milik seorang pemburu yang bersiap membuka peti misteri yang mungkin saja bisa menyelamatkan atau menghancurkannya. Sambil melihat cincin itu, Chusyu berkata di dalam hati, dengan kepala manusia dan tubuh ular, dia mirip dengan penggambaran Zhu Ziyuyin di dalam kitab pegunungan dan lautan. Mungkinkah cincin ini berhubungan dengan Zhu Ziyuyin? Bayangan raksasa berkepala manusia dan berbadan ular seolah menari di benak Chusyu, menimbulkan sensasi dingin di punggungnya. Lalu Chusyu meminta sistem untuk memunculkan informasinya. Benda itu bernama cincin naga lilin yang merupakan artefak tingkat immortal. Fungsi pertama, memiliki ruang khusus yang dipenuhi energi primordial unik yang dapat membantu seseorang mempercepat pemahaman dalam kultivasi. Fungsi kedua, saat ini tidak dapat dilihat. Deskripsi barang ini berasal dari negeri yang tidak dikenal dan sangat misterius. Barang ini mengandung jiwa yang kuat, harap gunakan dengan hati-hati. Tulisan sistem muncul seperti cahaya kuno yang menyinari ketidakpastian, seolah artefak ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua daripada dunia itu sendiri. Setelah mengetahui kalau benda itu adalah artefak tingkat immortal, Chusyu pun merasa sangat senang. Dalam hati dia bilang, tidak heran Zhu Shangsu menjadi raja suci setelah 100 tahun. Dia menggunakan alat percepatan yang merupakan fungsi dari cincin naga lilin ini. Senyumannya tipis, namun matanya menyimpan tekad baru, sebuah peluang untuk melampaui batas para kaisar kultivasi. Lalu Chusyu terpikirkan sesuatu. Dalam hati dia bilang, namun notifikasi sistem dari Lao Liu menunjukkan bahwa jiwa kuat tersegel di dalam, yang berarti jiwa itu dapat mengancamku. Ini menarik. Kata mengancam, itu menggema seperti langkah pelan makhluk tidak terlihat yang sedang mendekatinya dari balik kegelapan. Tidak terasa siang pun telah berlalu, dan Chusyu pergi ke depan jendela untuk melihat langit pada malam itu. Cahaya malam menyapu wajahnya, menenangkan namun menyembunyikan tanda-tanda bahaya yang tidak terduga. Pemandangan malam itu tidak seperti biasanya, karena di atas langit muncul 2 bulan sabit yang sangat menarik perhatian semua orang, karena malam itu adalah waktunya hujan bintang. 2 bulan sabit menggantung bak tanda omen langit, seolah dunia tengah menahan napas menunggu sesuatu. Para warga pun sangat bersemangat menyambutnya. Mereka bilang, pada tanggal 15 bulan lunar, semua orang menyaksikan hujan bintang. Siapa yang tidak ingin menemukan kesempatan seperti kepala keluarga Zhu? Tentu saja kita semua juga menginginkannya. Keriuhan warga seakan menutupi ancaman yang bersembunyi di balik keindahan pada malam itu. Sementara Chusyu yang mengamati dari balik jendela, dia hanya tersenyum dan berkata di dalam hatinya, kepala keluarga Zhu, mereka belum mengetahuinya, karena sekarang Zhu Shangsu sudah melarikan diri dan tempat keluarga Zhu kini sudah kosong. Senyum dingin itu seperti kabar kematian yang hanya Chusyu sendiri yang mengetahuinya. Orang-orang yang sedang berada di jalan kembali berkata, sudahkah kau dengar sesuatu? Sesuatu yang mengerikan telah terjadi kepada keluarga Zhu. Temannya bertanya, ada apa? Apa yang terjadi kepada keluarga Zhu? Orang itu menjawab, Zhu Shangsu telah melakukan kesalahan besar. Dia telah berurusan dengan seorang pria kejam bernama Chusyu, dan sekarang seluruh keluarga Zhu telah melarikan diri. Temannya kembali bertanya, siapakah Chusyu ini? Bagaimana mungkin dia bisa mengusir keluarga Zhu? Nama Chusyu bergema di antara kerumunan seperti legenda gelap yang baru saja terlahir. Sementara Chusyu, dia hanya mengamati mereka yang sedang membicarakannya, karena mereka membicarakan seseorang yang mereka sendiri tidak tahu bagaimana rupa orang yang bernama Chusyu itu. Tatapannya tenang, tapi ada kelihatan geli sekaligus dingin, seolah ia melihat dunia mengarang cerita tentang dirinya. Tak lama kemudian, datang seseorang yang mengetahui identitas Chusyu saat berada di pusat kota Zhongzhou waktu Chusyu membunuh Lian Lian. Orang itu pun memperkenalkan dirinya, aku junior Ye Hongqi menyapa senior Chusyu. Langkah pria itu mantap, namun terlihat ada rasa hormat bercampur ketegangan saat mendekat pada Chusyu. Tentu saja Chusyu langsung waspada dan menatap wajah Ye Hongqi dengan tajam. Dalam hati dia bilang, apakah dia adalah anggota keluarga kuno dari keluarga Ye? Satu tatapan dari Chusyu cukup untuk membuat udara di antara mereka terasa lebih berat. Ye Hongqi pun melanjutkan perkataannya, generasi muda Ye Hongqi sering menerima bimbingan dari Yang Mulia Ye Huangwu. Dia pernah menyebut namamu sebelumnya, jadi sekilas saja aku bisa langsung mengenalimu. Kalimat itu mengalir dengan hati-hati, seolah tiap kata bisa menentukan hidup dan matinya. Setelah mengetahui asal-usulnya, Chusyu mulai bersikap lebih santai. Dia bilang, apakah kau memiliki anggur untuk menemani obrolan kita? Nada santainya tidak menghapus aura tekanan yang masih melingkupi di sana. Mendengar perkataan dari Chusyu, Ye Hongqi langsung mengeluarkan kendi anggur miliknya. Dia bilang, tentu saja ada, senior, silahkan cicipi anggurku ini.
Tangan Ye Hongki sempat gemetar tipis, menyadari bahwa dia sedang menjamu seseorang yang kekuatannya tidak terukur. Tanpa basa-basi lagi, Chusyu langsung mengambil kendi anggur itu dan meminumnya, tanpa merasa takut kalau anggur itu sudah dicampurkan sesuatu. Keberaniannya meminum anggur itu tanpa ragu memperlihatkan betapa yakinnya dia pada intuisinya yang tajam. Setelah meminumnya, Chusyu pun bertanya, "Katakanlah, apa yang kau inginkan dariku?" Ye Hongki mengatakan maksud kedatangannya. Dia bilang, "Menara surga kekaisaran akan segera dibuka. Senior Chu, apakah Anda akan datang?" Pertanyaan itu seperti membuka pintu pada babak baru yang jauh lebih berbahaya. Tapi Chusyu tidak terlihat senang dengan pertanyaan itu. Dia bilang, "Apakah aku pergi ke menara Huangtian atau tidak? Apa hubungannya denganmu?" Nada dinginnya membuat suhu ruangan seolah turun beberapa derajat. Sambil melihat keadaan di sekelilingnya, Ye Hongki mendekat dan mulai berbisik, "Senior, apakah Anda mengetahui bahwa peraturan menara surga kekaisaran telah berubah kali ini?" Bisikannya mengundang urgensi, seolah berita itu bukan sekedar informasi tapi peringatan. Sambil membayangkan dua menara surga, Ye Hongki kembali berkata, "Seperti yang seharusnya Anda ketahui, ada dua menara kekaisaran. Satu di daratan tengah ras manusia dan satu di wilayah ras barbar dan iblis. Dulu, ketika menara Huangtian masih dibuka, semua orang melakukan kegiatannya masing-masing. Tapi kali ini berbeda. Kedua menara kekaisaran kini terhubung, yang berarti umat manusia akan melawan ras lain secara langsung." Gambaran itu membuat angin malam terasa lebih berat, seolah dua dunia sedang bergerak menuju benturan yang besar. Chusyu pun kembali meneguk anggurnya. Dalam hati dia bilang, kedua menara Huangtian terhubung. Dalam skenario ini, bukankah para kultivator dari ketiga ras tersebut pasti akan bertemu di dalam menara surga kekaisaran? Mengingat konflik yang tidak dapat didamaikan antara ketiga ras tersebut, dapat dipastikan bahwa akan terjadi banyak pertempuran sengit. Bayangan darah dan pertarungan terukir di pikirannya, namun tatapannya justru semakin tajam dan penuh tekad. Lalu Chusyu berterima kasih atas informasi itu. Dia bilang, "Terima kasih karena sudah mengingatkanku." Ye Hongki menjawab, "Sama-sama senior, senang bisa membantumu." Meski sopan, ada ketegangan samar. Keduanya tahu bahwa informasi semacam itu bukanlah hal yang bisa dibagikan secara cuma-cuma. Kemudian Chusyu mengajukan sebuah pertanyaan, "Kau datang kepadaku hanya untuk mengatakan ini? Aku rasa bukan begitu." Suaranya rendah, penuh kecurigaan. Naluri bertarungnya tidak pernah tidur. Ye Hongki kembali membungkuk. Dia bilang, "Aku tidak berani menyembunyikannya darimu, senior. Leluhur Ye Huangwu juga akan memasuki menara kali ini. Dia sangat terus terang dan sudah banyak menyinggung perasaan orang di klan tersebut. Jika kita menghadapi bahaya, aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang membantunya. Kedatangan junior ini dengan berani meminta kepada senior, tolong lindungi dia sebisa mungkin." Permohonannya menggantung di udara, seperti beban nasib sebuah keluarga besar yang kini berada di tangan Chusyu. Chusyu pun bangkit dan membersihkan debu di pakaiannya. Dia bilang, "Baiklah, jika hal itu tidak terlalu merepotkan." Ye Hongki menjawab, "Terima kasih banyak senior." Gerakan sederhana itu memancarkan wibawa, seakan keputusan yang baru diucapkan bisa mengguncang masa depan. Tak lama kemudian, hujan bintang pun akhirnya turun di sana. Terlihat bintang jatuh yang tidak terhitung jumlahnya menerangi langit di kota Zhongsu. Cahaya bintang memecah langit gelap, membawa keindahan yang samar-samar menutupi ancaman tersembunyi. Orang-orang yang berada di atas menara pun terlihat sangat senang. Mereka bilang, "Lihatlah, hujan bintang sudah mulai. Malam ini langitnya terlihat sangat indah." Mereka bersorak tanpa menyadari bahwa keindahan itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Chusyu dan Ye Hongki pun melihat dari salah satu sudut menara. Terlihat mereka juga sangat antusias dan berharap mendapatkan sesuatu pada hujan bintang kali ini. Namun dalam hati Chusyu, antusiasme itu bercampur dengan firasat aneh yang belum dia pahami. Kemudian Chusyu terlihat sangat terkejut. Dalam hati dia bilang, apa itu?" Matanya refleks melebar, seakan sesuatu telah mencabik ketenangan malam. Mata Chusyu tertuju kepada salah satu bintang yang ada di sana dan membuat perasaannya sedikit tidak nyaman. Bintang itu tampak berdenyut, seperti makhluk hidup yang sedang memperhatikan balik. Lalu Chusyu melihat ke sekelilingnya, tapi dia merasa heran karena semua orang terlihat senang melihat hujan bintang. Dunia seakan terbagi dua, keindahan yang dilihat orang lain dan ancaman yang hanya dia sadari. Chusyu pun melihat ke arah seorang wanita yang juga tampak sangat bahagia, karena sepertinya yang bisa melihat keanehan itu hanyalah Chusyu seorang. Senyum wanita itu terasa begitu normal, begitu manusiawi, membuat kejanggalan itu terasa semakin mengerikan. Karena semua orang tidak bisa melihatnya, Chusyu pun bertanya-tanya di dalam hati, "Ada apa ini? Apakah hanya aku saja yang bisa melihatnya?" Hatinya bergetar. Dia merasa seperti sedang mengintip tabir dunia yang seharusnya tetap tersegel.
Chusyu pun memeriksa liontin tengkorak di dalam bajunya. Dia bilang, Lin Kiao Kiao pernah mengatakan bahwa ayahnya pernah melihat pemandangan serupa ketika menemukan liontin tengkorak hitam ini. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat jiwaku terkejut dan hampir membunuhku. Liontin itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah ikut beresonansi dengan keanehan di langit. Wajah Chusyu pun tampak serius. Dalam hati dia bilang, apa yang membuatku berbeda dari orang lain? Alasan pertama, aku berasal dari masa depan dan bukan bagian dari era ini. Alasan kedua, jalan yang aku tempuh, yaitu kembali kepada kesatuan, tidak bergantung pada dao surgawi, melainkan mengikuti jalan alternatif menuju dao surgawi. Jawaban demi jawaban berputar dalam benaknya, namun justru membuat misterinya semakin dalam. Chusyu melanjutkan perkataannya, kemungkinan yang pertama tidak mungkin. Jadi pastilah pengaruh dao lah yang memungkinkanku melihat hakikat sejati segala sesuatu dan tidak tertipu oleh ilusi-ilusi indah ini. Dalam dirinya, dao bergemuruh pelan, seolah mengkonfirmasi bahwa dia sedang menatap kebenaran yang tidak boleh dilihat manusia biasa. Kemudian semuanya berhenti. Dalam hati dia bilang, kenapa berhenti? Apakah sudah selesai? Keheningan itu terlalu tiba-tiba, seperti dunia baru saja menahan napas. Sesaat setelah itu, Chusyu sangat terkejut dan membuka matanya lebar-lebar karena dia hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Jantungnya berdetak keras, lebih cepat dari saat bertarung. Rupanya, muncul sosok makhluk mengerikan di atas langit dan berteriak dengan sangat keras sambil melihat ke arah Chusyu. Suara makhluk itu mengguncang langit, seakan hanya Chusyu yang menjadi tujuan kemarahannya. Tentu saja Chusyu sangat terkejut, karena belum lama ini dia pernah bertarung dengan sosok mengerikan yang mirip dengan makhluk tersebut, yaitu Tianu. Ingatan pertarungan sebelumnya muncul seketika, dan firasat buruk merambat di sepanjang tulang punggungnya. Tapi, sebelum Chusyu mengetahui apa makhluk itu sebenarnya, ceritanya malah bersambung. Pemirsa, waktos nasaep. Di langit Jeongju yang seharusnya dipenuhi keindahan hujan bintang, kenyataan justru berubah menjadi mimpi buruk yang hanya dapat disaksikan oleh satu orang, yaitu Chusyu. Ketika waktu seolah berhenti dan dunia membeku dalam keheningan yang menyesakan, sebuah kebenaran gelap pun terkuak. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah muncul di dunia manusia, kini menatapnya dari balik cahaya bintang. Dan saat makhluk mengerikan itu menembus langit, mengaum ke arahnya, Chusyu merasakan hawa familiar, hawa yang sama dengan Tianu, musuh yang hampir merenggut hidupnya. Namun kali ini, wujudnya jauh lebih besar, lebih purba, dan lebih mengancam. Hujan bintang berubah menjadi pertanda kehancuran. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi harapan. Hanya Chusyu yang menyadari kalau malam ini takdir Tiga Ras akan mulai berubah. Episode ini pun berakhir dengan ketegangan yang menggantung, seolah dunia menahan napas menunggu apa yang akan dilakukan oleh Chusyu selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika kalian menikmati alur cerita epik ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan kelanjutan kisah Chusyu di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di next episode, masih bersama Mimin di channel Cerita Si Jago Ngora, tempat cerita jadi makin hidup.